Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal PK online PPKB Guru PAI sesuai FR bersama Info Kita YA. Namun sebelum lanjut, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Info Kita YA. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Rumusan materi pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang titik-titik. A. Teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. B. Istilah yang digunakan, klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya. C. Pendekatan ilmiah sebagai pengembangan diri yang dipelajari berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. D. Cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. E. Kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Jadi langsung saja, dimensi pengetahuan itu ada 4. Yang pertama faktual, yang kedua konseptual, 3 prosedural, dan yang keempat adalah metakognitif. Nah, yang di sini yang kita bahas adalah faktual. Faktual itu adalah istilah yang digunakan atau klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Jadi jawabannya adalah B. Secara singkat, faktual itu adalah di mana pengetahuan itu berisi tentang istilah, simbol, fakta, nama tempat, dan lain-lain. Sedangkan konseptual itu berisi skema, model, teori, dan lain sebagainya. Sedangkan prosedural itu berisi tentang urutan, langkah-langkah, dan lain-lain, intinya tentang prosedur. Sedangkan yang metakognitif itu berisi tentang strategi. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Pembelajaran tentang segala bentuk ibadah bertujuan agar siswa mampu melaksanakan syariat agama dengan baik dan benar. Pernyataan tersebut merupakan pembelajaran terkait materi PAI pada bidang titik-titik. A. Al-Quran dan Hadis. B. Sejarah peradaban Islam. C. Akhlak. D. Fikih. E. Akidah. Langsung saja, yaitu pembelajaran tentang segala bentuk ibadah. Nah, perlu kita tekankan di segala bentuk ibadah. Nah, adapun ibadah itu pasti masuk di bagian fikih atau pada bidang fikih. Jadi langsung saja jawabannya adalah D. Nah, di dalam soal PK online ini itu banyak soal-soal yang seperti ini. Jadi perhatikan pernyataan berikut atau perhatikan kalimat berikut. Terus pertanyaannya itu terkait materi PAI pada bidang titik-titik. Nah, itu nanti tidak hanya fikih, ada juga akhlak, akidah, Al-Quran dan Hadis, atau sejarah peradaban Islam. Itu ada semua soal ini, yang hampir sama seperti ini. Jadi pada dasarnya soal itu membahas bidang apa, begitu. Jadi perlu diingat ya teman-teman, ada 5 bidang materi dalam PAI atau ruang lingkup PAI itu ada 5. Soal selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Pada saat asesmen sumatif, seorang murid dapat menyelesaikan soal tentang kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari kegiatan takziah. Ruang lingkup materi yang dikuasai murid pada ilustrasi tersebut termasuk titik-titik. A. Rukun. B. Pengertian. C. Dalil. D. Hikmah. E. Syarat. Biasanya apabila rukun dan syarat itu biasanya ada poin-poinnya, sedangkan ini tidak ada poin-poinnya.
Selanjutnya, untuk pengertian. Biasanya pengertian itu menggunakan istilah, lalu istilah A adalah titik-titik seperti itu. Jadi ini bukan pengertian. Adapun yang C dalil. Biasanya dalil itu dari Al-Qur'an, hadis, seperti itu. Sedangkan ini bukan Al-Qur'an dan hadis. Jadi, ruang lingkup materi yang dikuasai murid pada ilustrasi tersebut adalah masuk dalam ruang lingkup hikmah atau hikmah dari pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu dari kegiatan takziah. Soal selanjutnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Merumuskan tujuan penilaian PAI dan BP. 2. Melaksanakan penilaian PAI dan BP. 3. Menyusun laporan penilaian PAI dan BP. 4. Mengembangkan instrumen penilaian PAI dan BP. 5. Mengelola hasil penilaian PAI dan BP. Prosedur penilaian yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah urutannya. Dari kelima nomor tersebut, yang menjadi nomor 1 itu tentu saja nomor 1, yaitu merumuskan tujuan penilaian PAI dan BP. Adapun pilihan, yang pertama pilihannya nomor 1 adalah ada bagian B dan D. Jadi kita tidak usah memperhatikan bagian-bagian yang lain atau jawaban A, C, dan E itu dihapuskan, tidak perlu diperhatikan. Antara B dan D, kita pilih coba nomor 2. Setelah merumuskan tujuan penilaian, kita melakukan penilaian. Oh, salah. Karena sebelumnya ada tahap sebelumnya lagi. Sedangkan yang bagian D, pilihan D, itu setelah merumuskan tujuan penilaian itu nomor 4. Mengembangkan instrumen penilaian atau mengembangkan soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang lebih masuk itu antara B dan D adalah yang D. Nah, sekarang kita bahas. Jadi yang D, urutan prosedur penilaian itu adalah 1, 4, 2, 5, 3. Coba kita lihat urutannya ya. 1. Merumuskan tujuan penilaian PAI dan BP. Selanjutnya 4. Mengembangkan instrumen penilaian atau mengembangkan soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaannya. Lalu yang nomor 2 yaitu melaksanakan penilaian. Setelah instrumen soalnya sudah terkumpul, kita melaksanakan penilaian. Nah, setelah melaksanakan penilaian, lanjut ke yang nomor 5 yaitu mengelola hasil penilaian. Selanjutnya, yang ketiga, menyusun laporan penilaian. Maksudnya, oh ini si A itu remedial, si B itu melampaui KKM. Jadi dia perlu pengayaan seperti itu. Jadi urutannya adalah D, 1, 4, 2, 5, kemudian yang terakhir adalah 3. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu PAI, guru PAI tidak bisa melakukan sendirian, namun memerlukan komunikasi, koordinasi, peran serta, dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Berikut ini yang tidak termasuk dalam stakeholders PAI adalah titik-titik. A. Masyarakat. B. Dunia kerja. C. Dinas pendidikan. D. Orang tua atau wali murid. E. Kementerian Agama. Nah, perlu diketahui, stakeholder PAI itu meliputi masyarakat sekitar, lembaga pemerintah daerah, departemen agama, pesantren, madrasah aliyah, SLTA, orang tua atau wali murid, dan lembaga lainnya yang terkait. Nah, jadi dari pilihan A, B, C, D, E itu yang tidak termasuk stakeholders PAI adalah B. Dunia kerja. Soal selanjutnya, perhatikan narasi berikut. Bu Yuni mengawali pembelajaran PAI dengan menyampaikan apa yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Berdasarkan narasi tersebut,
Komponen pembelajaran yang dikembangkan adalah A. Metode, B. Asesmen, C. Tujuan, D. Bahan ajar, E. Media. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi Bu Yuni ini mengawali pembelajaran. Jadi ini di awal pembelajaran. Mengawali pembelajaran PAI dengan menyampaikan apa yang hendak dicapai. Nah, apa yang hendak dicapai itu berarti tujuan. Jadi apa yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari bab ini. Jawabannya adalah C. Tujuan. Komponen pembelajaran yang dikembangkan adalah dalam hal tujuan pembelajaran. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Klik add ins, 2. Klik OK, 3. Pilih surat dan ayat, 4. Selesai. Langkah yang tepat untuk menambahkan ayat ke Word menggunakan add-ins ditunjukkan pada nomor titik-titik. Add-in ini adalah cara kita memasukkan ayat di dalam komputer atau di dalam pengetikan Microsoft Word. Jadi biasanya itu ada di toolbar, itu bagian kanan terakhir. Nah, itu ada menu add-ins. Nah, menu add-in ini cara menambahkan ayatnya ke Microsoft Word adalah yang pertama, jelas nomor 1, klik add-ins. Setelah itu, kita harus langsung loncat ke nomor 3, yaitu pilih surat dan ayat. Setelah pilih surat dan ayat, langkah selanjutnya adalah nomor 2, klik OK, setelahnya yaitu nomor 4, selesai. Jadi, jawabannya adalah A. 1. Klik add-ins, kemudian 3. Pilih surat dan ayat, kemudian 2. Klik OK, dan selanjutnya 4. Selesai. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita ya. Semoga pembahasan soal PK Online PPKB Guru PAI ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Guru PAI bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.